Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap ya. Oke, jadi semuanya masih semangat di pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba tengok kanan kiri kalian. Lihat lingkungan di sekitar kalian. Sudah bersih belum kelasnya? Ada Sudah, Pak. Yuk, coba berdiri dulu semuanya sebentar. Ya, tengok kanan kirinya, cek kelengkapan seragamnya. Ayo, Tato, dasimu kemana, Tato? Pinjam Eko, Pak. Wah, ini Eko mana dasinya kok pinjem Tato? Nganu, Pak. Ketinggalan tadi. Oh, besok jangan seperti itu ya. Ya, Pak. Pakai kelengkapan seragam milik kamu sendiri. Iya, Jangan Pak. merugikan orang lain. Oke, semuanya sudah dicek ya untuk kelengkapannya dan kebersihannya ya. Oke, silahkan semuanya duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mohon Ketua kelas Satrio ini ya, pimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Baik, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, kemudahan dalam transfer ilmu pada mata pelajaran geografi. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Satrio. Oke. Semoga dengan diawali dengan doa tadi, nantinya kita bisa mendapatkan suatu kegiatan pembelajaran yang baik dan maksimal. Oke, baik para siswa semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Anggoro presensi terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang belum masuk ke kelas atau terlambat datang ke sekolah seperti itu. Oke, yang pertama Abu Rizal. Nganu, Pak. Kamar mandi, Pak. Oh, ini belum mulai pembelajaran sudah izin ke kamar mandi nih ya. Iya, Pak, tadi. Ya ini memang izin atau mungkin takut dengan gurunya mungkin ya. Takut Enggak, dengan Pak. gurunya yang Tadi dia besar main seperti thread, ini Pak. ya. Dia main thread, Pak. Minta obat tadi. Minta imonium tadi sama saya. Oh iya. Oh ini. Oh iya. Makasih Mbak Listi ya. Sudah diberikan keterangan ini Mas Rizal ini. Mbak Listi Oke. Siti, Pak. Siti Rapiah. Oh iya, maaf. Ya, makasih Mbak Siti. Ya, kemudian Balkis. Hadir, Pak. Ya, apa kabar hari ini Mbak Balkis? Baik, Pak. Tadi telat enggak bangunnya? Enggak, Pak. Enggak terlambat saya, Pak. Yang terlambat Oh. itu Eko, Pak. Oh, ya, makasih. Kemudian Binti. Binti mana ini? Sedang ke kantin, Pak. Belum hadir. Oh, coba nanti kita cross check ya kalau Binti sudah Pak, saya mau ke kembali. belakang izin sholat tadi, tapi lari lagi ke kelas, Pak, karena dipanggil. Gila kerjaan saya, Pak. Hadir, Pak. Tadi memang agak telat karena ini macet, Pak, di dekat rumah saya. Maklum kan agak ini ya, Pak ya. Kota gitu macet. Tapi alhamdulillah datang, Pak, saya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Ini berikutnya Eko. Hadir, Pak. Oke, apa kabar Mas Eko hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, ini kelihatan dari semangatnya ini tadi sarapan apa ini Mas Eko ini? Alhamdulillah. Tadi sarapan nganu, Pak. Apa?
apa namanya itu, kalau di daerah saya menyok Pak namanya. Menyok. Menyok itu makanan yang terbuat dari apa itu, Mas Anu Eko? Pak, singkong, itu singkong Pak bahasa Indonesianya. Oh, dari singkong. Ya, oke, terima kasih. Frismi. Hadir Pak di sini. Oke, ini siswi yang salah satu siswi teladan ini yang Oh, duduknya terima selalu di kasih, depan ini ya. Bapak. Ini patut dicontoh ini oleh teman-teman yang lainnya. Terima Oke, kasih. semangat ya Frismi ya. Ya Pak. Oke. Kemudian Iga. Hadir Pak. Oke, apa kabar Mas Iga hari ini? Alhamdulillah tambah sehat dari kemarin Pak. Wah, ini sudah sepertinya sudah membawa banyak permasalahan pembelajaran nih dari rumah ini. Iya Kemarin Pak, kemarin saya Sabtu banyak Minggu masalah. kemana aja kemarin? Kemarin main ke rumahnya Eko makan menyok Pak, terus sakit perut. Ya, nanti bisa kita lanjutkan di dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke. Kemudian Fauzi. Ya Bapak, Oke. hadir. Sehat Mas Fauzi? Sehat Pak, kalau fisiknya, dalamnya kurang tahu. Waduh. Apa yang bisa Bapak bantu ini? Nggak ada Pak. Ya mungkin nanti bisa Bapak berikan kiat-kiat nanti ya di belakang aja. Ya Bapak, terima Kemudian, kasih. oke. Nah ini ketua kelas kita ini ya, Mas Satrio ini. Wah, Sehat Pak, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Oke. Kemudian berikutnya Suci. Hadir Pak. Oke ya, ini juga salah satu siswi yang semangat juga ini di kelas ya. Kemudian Harus, Pak, harus yang semangat, oh Pak. iya, harus ya, harus. Oke. Kemudian yang terakhir ini Tato. Hadir Pak, Iya, gimana Mas Tato, sehat? alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Ya, berarti Pak Rizal datang Pak dari toilet tadi. oh iya. Ini Mas Rizal dari mana ini? Dari toilet Pak, Oh, mampir dikit ke kantin. gimana? Ada gangguan pencernaan atau bagaimana? Iya Pak, habis makan sambel. Ya, oke. Jadi para siswa semuanya di kesempatan yang pagi yang cerah, yang indah ini ya, mari kita selalu bersemangat ya, seperti Pak Anggoro, semangat kayak gitu ya, semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Kalau kita menikmati prosesnya, pasti nanti kegiatan pembelajaran itu akan cepat berlalu kayak gitu ya. Nah, kalau tidak nyaman pasti sedikit-sedikit, aduh ini udah jam berapa ya? Lihat jam terus kayak gitu ya. Sepertinya waktu itu terasa berat sekali kayak gitu. Tapi kalau kita enjoy, kita fun kayak gitu ya, nah, pasti semuanya dapat terlaksana dengan baik dan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Kemudian masih ada yang ingat nggak ya materi pertemuan kita minggu yang lalu? Mungkin ada yang bisa membantu? Lupa Pak. Mohon maaf Pak, kemarin tidak masuk Pak. Ya, betul sekali itu jawaban yang disampaikan oleh Davi ya. Oke, betul. Jadi pertemuan minggu yang lalu kita telah selesai membahas materi atau submateri tentang struktur keruangan desa, seperti itu ya. Oke, jadi dari materi struktur keruangan desa di pertemuan minggu yang lalu, apa yang bisa kalian ambil dari materi kemarin? Desa itu bentuknya macam-macam Pak. Ya, desa itu bentuknya macam-macam ya. Ada apa saja? Memanjang, Ada yang memanjang, kemudian memusat, memusat ya. Kemudian apa lagi? satunya lupa Pak saya Pak. Mungkin Iga Pak, tahu Pak. Ya, Iga mungkin
punya jawaban? Bagaimana Pak? Ya. Saya kurang jelas Pak soalnya Jadi, kemarin juga. ya, Rizal tadi sudah menyampaikan ya bahwa materi yang kemarin itu salah satu materi yang dipelajari itu yaitu bentuk-bentuk desa kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama ada yang memanjang, memusat, kemudian apalagi kira-kira? Ada yang menyebar Pak, tidak beraturan. Oh, ada yang Iya, menyebar. kebetulan saya sama Tato tetanggaan Pak, Trenggalek permukimannya menyebar Pak. Pacitan Pak. Oke. Ya. Jadi itu beberapa materi tentang struktur keruangan desa yang minggu lalu sudah kita pelajari ya, seperti itu. Oke, kemudian di pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran masih di KD 3.2 ya. Kegiatan hari ini kita akan belajar tentang struktur keruangan kota ya. Oke. Sebelum Pak Anggoro masuk ke materi, Pak Anggoro mohon diberikan informasi dari sekian banyak siswa yang ada di kelas ini, ada nggak yang berasal dari kota? Siti Ropiah tadi Pak, dari Batam. Mbak Siti Ropiah tadi itu ya. Oke. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian ketika Pak Anggoro ini menyebutkan kata kota? Macet, Pak. Macet. Apalagi? Gedungnya tinggi-tinggi, Pak. Gedungnya tinggi-tinggi. Apalagi? Polusi, Pak. Polusi. Ada lagi yang lain? Ya, jadi mungkin kalau kita terjemahkan ya secara umum, situasi yang ada di kota itu ya benar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa siswa tadi, oleh Balkis ya, oleh Rizal atau oleh siapa tadi ya. Oke, jadi kota itu biasanya identik dengan kemacetan, kemudian polusi ya, kemudian identik juga dengan gedung-gedung yang bertingkat seperti itu ya. Oke. Baik, kita masuk ke materi ya. Tapi sebelum itu Pak Anggoro sampaikan dulu untuk apa tujuan pembelajarannya ya. Ini yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik kota, kemudian yang kedua mengidentifikasi struktur keruangan kota, kemudian yang ketiga menjelaskan tahap perkembangan kota. Nah, pada pertemuan kali ini nanti model pembelajaran yang akan kita pakai yaitu problem based learning kayak gitu ya. Jadi kita nanti akan mencoba melihat apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. Kemudian nanti akan kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran ya. Baik, Pak Anggoro izin untuk menampilkan PowerPoint ya. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Oke. Ah, Ya, jadi ini merupakan gambar ilustrasi ya dari suatu kota. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian ketahui? Saya, Pak. Ya, silakan Suci. Itu gedung-gedung pencakar langit, Pak. Banyak, padat gitu, Pak. Sehingga menyebabkan kemacetan, terus di situ tuh nggak ada tanaman sama sekali, Pak. Ada sedikit itu secuil.
Ya, oke. Terima kasih Suci ya. Analisis yang cukup bagus kayak gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain? Nganu Pak, tanya. Gimana? Mas Itu kota Eko? mana Pak? Ini salah satu ilustrasi gambar yang Pak Anggoro ambil di Jakarta seperti itu ya. Ya, ya, ya. Ya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang Gedungnya lain? tinggi-tinggi ya Pak ya? Iya, seperti itu. Terdapat banyak sekali gedung bertingkat ya, dan nanti ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari ya. Ini. Oke, jadi dengan melihat ilustrasi yang ada di depan ini tadi sudah dijelaskan oleh Suci, oleh Balkis, oleh Eko, oleh Rizal dan oleh yang lainnya ya, bahwa kota itu diartikan sebagai ya tempat yang macet, banyak gedung-gedung bertingkat ya, kemudian polusi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau menurut para ahli ini yang Pak Anggoro ambil dari buku ya, ada beberapa pengertian kota ya. Ini yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 ya. Coba Mas Satrio ini, Pak Anggoro dibantu membacakan pengertiannya. Yang pertama. Ya Pak, oke, pengertian kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, jadi kota itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian Ya. ini menurut Bintarto ini kota adalah bentangan budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Ya, terima kasih Mas Satrio ya. Jadi Ya, Pak. kalau kita lihat dari definisi kota yang pertama, itu menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 ya. Nah, fokusnya itu adalah pada wilayah yang mempunyai, nah ini, kegiatan utama bukan pertanian ya, bukan pertanian. Nah ini, dengan susunan fungsi kawasan, ini sebagai tempat permukiman. Nah ini, jadi kalau kita lihat tadi dari ilustrasi gambar yang pertama, itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Suci tadi ya, bahwa di sana itu didominasi oleh bangunan-bangunan, termasuk tempat permukiman tersebut ya. Kemudian pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah ya, itu. Jadi mungkin di sana juga bisa juga terjadi semacam segregasi ya, perkantoran ya, atau pusat perdagangan dan lainnya ya. Itu segregasi itu kan berarti ada pengelompokan seperti itu ya, itu. Kemudian yang kedua, ini menurut Bintarto, kota adalah bentangan budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen ya, jadi bermacam-macam seperti itu ya, dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Itu jadi sudah ada unsur-unsur kepentingan tertentu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, silahkan kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Dari ketiga gambar ini, coba
Kalian bisa menentukan nggak ciri masyarakat kota itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Individual, Pak. Yang pertama, apa? Individual ya. Ya, Pak. Oke, berarti bisa kita artikan jika masyarakat kota itu ya sikap penduduknya itu individualistis ya. Ya, Pak. Individualistis dan materialistis mungkin ya. Kemudian yang kedua apa? Workaholic, Pak. Workaholic, gila Ya, kerja kayak gitu ya. Ya, Gila kerja. Oke. Gila kerja. Gila kerja ini nanti ada dua sisi ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Seperti itu ya. Workaholic. Ya, memang di kota itu karena tingkat kemacetannya itu mungkin cukup tinggi ya, sehingga kebanyakan warga yang tinggal di kota itu biasanya berangkat itu belum melihat matahari, Pak. matahari ya. Sementara pulangnya juga sudah Gelap. gelap, tidak melihat matahari seperti itu ya. Itu. Jadi di sini etos kerjanya itu sangat tinggi ya kalau di kota ya. Jadi berangkat mungkin subuh untuk menghindari kemacetan, kemudian pulangnya juga mungkin sudah petang seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian ciri masyarakat kota berikutnya apa? Kalau kita lihat di gambar yang pertama yang atas ini ya, ini kan ada aktivitas lalu lalang masyarakat yang ada di kota ya. Tapi apakah dari sekian banyak orang ini kebanyakan saling mengenal? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, mereka asik dengan dunianya sendiri kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa di kota itu hubungan sosialnya itu bersifat patembayan ya atau Gesellschaft seperti itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, nah ini bisa kalian lihat di sini ya, ada banyak sekali orang kayak gitu ya dengan berbagai macam keragaman penduduk ya. Itu dia bisa berasal dari manapun, dari ras manapun, dari wilayah manapun ya. Itu yang ada di kota seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari norma agamanya, kira-kira gimana Mas Rizal, masyarakat kota itu? Norma agama, adatnya. Kayaknya mulai memudar, Pak. Sudah meninggalkan, Pak. Ya, sudah mulai memudar. Atau mungkin lebih tepatnya sudah mulai longgar kayak gitu ya. Berbeda seperti kemarin ketika kita membahas struktur keuangan desa. Desa kayak gitu. Kalau di desa itu kan masih sangat, kalau orang Jawa bilang itu raket kayak gitu ya. Masih sangat raket. Nah, itu. Tapi kalau di kota ini sudah mulai longgar kayak gitu. Kemudian yang kelima ini ya. Jadi pandangan hidupnya ini sudah lebih rasional kayak gitu ya. Jadi ada banyak yang sudah mempertimbangkan ini melakukan apa. Nah, ini dilihat dari aspek untung dan ruginya kayak gitu ya. Ini. Kemudian yang terakhir, nah ini tingkat pendidikan dan mobilitasnya tinggi seperti itu ya. Ini ciri masyarakat kota. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut.
Kemudian berikutnya, nah kembali nih ya Pak Anggoro sajikan gambar-gambar seperti itu ya. Ini tentang ciri fisik kota ya. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Dari ketiga gambar ini kira-kira ciri fisik kota tuh seperti apa sih? Banyak bangunan bertingkat, Pak. Terus Oh banyak iya, pabrik. betul sekali ini ya. Binti ini ya sepertinya ya. Pak. Ya, betul. Jadi di kota itu ya banyak sekali terdapat gedung-gedung nih seperti yang ada di gambar ini ya. Ini ada gedung pemerintahan ya, kemudian ada pabrik mungkin ya, dan bangunan-bangunan yang lainnya ya. Itu ada ya banyak, ada perkantoran swasta, ada bank ya, kemudian kompleks-kompleks perdagangan dan lain-lain kayak gitu ya. Ini. Kemudian di kota itu juga terdapat sarana dan prasarana umum ya. Oke. Yang termasuk sarana dan prasarana umum apa ya? Ini Tato ini tadi belum ada suaranya sepertinya ini. Coba Mas Tato. Iya Pak, lapangan, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, pusat pendidikan ya, tempat rekreasi dan lain sebagainya ya. Ini. Kemudian biasanya di kota ini kan biasanya terdapat apa ya? Alun-alun ya. Ya Pak, biasanya dekat dengan masjid Pak. Nah, dekat dengan masjid, Masjid Agung ya, Masjid Agung. Kemudian ada alun-alun ya, atau open space yang lainnya, atau wilayah-wilayah terbuka yang lainnya ya. Ini. Nah, kemudian biasanya di kota itu juga ada semacam pemusatan ya ke ruangan atau segregasi seperti itu, termasuk ya ada perkantoran, perdagangan, industri dan perumahan. Nah, ini adalah ciri fisik kota ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Tidak, ya? Pak. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan dengan klasifikasi kota ya. Nah, ini menurut jumlah penduduknya ini digolongkan menjadi beberapa. Ada kota kecil ya, ini jumlah penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa, sampai ke kota megapolitan ya, ini yang terakhir nih dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa ya. Nah, ini. Pak tanya, Ya, itu apa rancangan ibu kota baru Pak? oh untuk gambar yang di bawah ya. Iya Pak. Ya, ini sebenarnya Pak Anggoro ambil dari internet. Kira-kira apa yang disampaikan Mas Eko tadi benar nggak? Apakah ini rancangan ibu kota negara kita yang baru? Ya, siapa bisa menjawab? Bukan Pak, sepertinya. Oke. Kalau di kota baru ada Garudanya itu. Oke. Garuda itu. Ya. Oke, berarti ini nanti silahkan ya untuk memperkaya pengetahuan kita, tidak ada salahnya nanti kalian berliterasi ya, atau browsing di internet bagi yang belum tahu ya tentang apa tadi? Rancangan ibu kota yang baru Pak. Ya, rancangan ibu kota negara kita yang baru seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita fokus di apa namanya?
kota yang nomor 3 dan nomor 4 ini ya. Nah ini kalau di negara kita ini paling tidak ada beberapa negara ya. Maksudnya ada beberapa kota ya, ada beberapa kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan dikategorikan ini ya di kota besar, kemudian di kota metropolitan ya. Ini contohnya ada Jakarta ini ya dengan jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa, sampai yang terakhir ini Malang 0,8 juta ya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian menurut fungsinya, nah ini kota dibagi menjadi beberapa jenis ya, ada kota pusat perdagangan, kota pusat pemerintahan, kota pusat kebudayaan, kota pusat produksi, dan kota pusat rekreasi dan kesehatan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian menurut tingkat perkembangan, nah ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada tahap eopolis. Nah ini desa besar yang berkembang pesat dan berubah menjadi kota kecil ya. Nah ini kemudian yang kedua tahap polis adalah suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat yang agraris. Nah, kemudian yang ketiga tahap metropolis adalah suatu wilayah kota yang ditandai penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ini ke sektor industri. Kemudian yang keempat tahap megapolis, ini suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan. Nah, kemudian yang kelima ada tahap trianopolis ya, kota yang ditandai adanya kekacauan, pelayanan umum, kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas tinggi. Kemudian yang keenam ini tahap nekropolis atau kota mati nih. Kota yang mulai ditinggalkan penduduknya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Sudah Oke. jelas. Kalau belum ada, nah kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti kalian semuanya akan Pak Anggoro bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian Pak Anggoro sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya harus kalian kerjakan dan kalian selesaikan ya. Oke, nih tadi sudah sempat Pak Anggoro bagi untuk kelompoknya ya. Nah, nanti yang pertama Abu Rizal ya, Abu Rizal, kemudian Tato dan juga Suci ya. Ini nanti di kelompok pertama. Kemudian Balkis, Satrio dan Fauzi di kelompok 3. Kemudian Iga, Frismi, Eko dan Binti ya, nanti di kelompok 4 ya. Oke, silahkan kalian mengkondisikan diri, menyiapkan alat tulis, buku, paket, dan hal yang lainnya, kemudian kalian bergabung pada kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Pak Anggoro izin tampilkan untuk lembar kerja peserta didiknya ya. Oke. Pak Balkis mainan HP. Ayo Balkis disimpan dulu HP-nya. Kan Pak Anggoro tadi tidak
belum mengizinkan untuk mengoperasikan HP. Nanti ada waktunya sendiri, ya. Pak, maaf Pak ya. Ya, tolong segera diselesaikan kepentingannya, kemudian disimpan HP-nya. Ya, kalau ada keperluan yang mendesak, kalian cukup tunjuk tangan ke Pak Anggoro ya, izin kayak gitu ya. Pasti Pak Anggoro izinkan kalau itu memang mendesak. Apalagi dari orang tua atau dari siapa, silahkan. Tapi kalau untuk hal yang lainnya jangan ya, karena kita kan di awal sudah memiliki kontrak pembelajaran ya, harus kita taati, harus kita patuhi seperti itu ya. Oke. Baik, ini adalah LKPD yang nantinya harus kalian kerjakan ya. Jadi di sini ini Pak Anggoro sudah menyiapkan QR ya atau barcode. Ini nanti berisi tentang video ya, video. Nah ini, jadi setelah mempelajari struktur keruangan desa pada pertemuan sebelumnya, ini akan lebih mudah ya mengenali struktur keruangan kota. Nah selanjutnya silahkan amati fenomena pada video di atas ya. Jadi nanti kalian scan sendiri, kemudian kalian putar di YouTube seperti itu ya. Kemudian jabarkan ciri fisik dan sosial kota Magelang pada kolom yang tersedia ya. Itu. Oke, jadi ini sudah ada beberapa kegiatan yang nantinya harus kalian selesaikan ya. Oke, masing-masing kelompok apakah sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Pak. Mbak. Oke, terima kasih. Oke, Pak Anggoro, putarkan dulu ya, sebentar untuk videonya. Ya. Ternyata ada iklannya ya. Ya, itu tadi video sebagai pengantar pengerjaan LKPD-nya ya. Oke. Silahkan ada waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan kegiatan yang ada pada LKPD-nya. Ya ini Fauzi ini ya, tolong fokus dengan kelompoknya, jangan mengganggu kelompok yang lain ya Mas ya. Ya Pak. Ya, ayo segera kita harus fokus ya. Nah ini. Oke. Suci ada permasalahan nggak dengan kegiatan yang harus diselesaikan ini? Tidak Pak, cuma saya pengen tanya boleh enggak Pak? Ya silahkan. Begini Pak, Eko, Iga itu kan Eko, Iga, Satrio itu kan tinggal di Banyuwangi Pak. Tapi kenapa kok mereka tidak punya kota Pak? Adanya Kabupaten Banyuwangi. Ya oke, ini Mas Eko ya, Mas Eko, Mas Iga sama siapa Mbak Suci? Sama Satrio Pak. Oh sama Mas Satrio ini ya. Coba ini bertiga ini, bagaimana, apa yang bisa kalian jawab dari pertanyaannya Suci ini? Bantu menjawab Pak. Ya, boleh. Ya, Pak, apa namanya, Banyuwangi itu
kabupaten terluas Pak di Jawa Timur. Nah, tetapi Pak, untuk kepadatan penduduknya itu masih kalah dengan Probolinggo, masih kalah dengan Malang, masih kalah dengan Surabaya. Jadi pusat pemerintahannya itu hanya satu, yaitu kabupaten. Nah, dan itu pun sudah mencukupi Pak. Jadi di Banyuwangi itu sebenarnya dibagi menjadi 3 zona. Ada Banyuwangi Barat, Selatan, sama Utara. Timur nggak ada malah Pak. Ya, tapi di Banyuwangi Barat itu ada pusat pendidikan, di Banyuwangi Utara pusat pemerintahan, di Banyuwangi Selatan pusat pariwisata. Gitu, Pak. Oke, ya terima kasih Mas Eko untuk jawabannya. Kasih plus dulu untuk Mas Eko ini ya. Iya. Mungkin Mas Satrio atau Iga ini mau menambahkan dari jawaban yang sudah disampaikan Mas Eko? Izin menambahkan, nanti biar ditambahkan juga sama Iga, Pak. Nah, jadi memang secara administrasi di Banyuwangi itu belum ada, kalau istilahnya kalau di Malang kan ada Kabupaten Malang dan Kota Malangnya. Nah, kalau di Kabupaten Banyuwangi itu memang masih sifatnya kabupaten tadi seperti yang dikatakan Iko. Cuma memang kita istilahnya kalau di Banyuwangi itu ada yang namanya Banyuwangi Kota, itu ada. Atau bahkan kadang nanti kalau searching juga mungkin bisa dilihat Kota Banyuwangi. Cuma secara administratif bukan dipimpin oleh wali kota, tapi masih bupati seperti itu. Itu Pak tambahnya. Oke, Pak kasih. Goro, Ya, instruksi. gimana? Tadi kan ada LKPD ya Pak ya. Itu dibuat tugas Pak. Kan waktu kita sudah hampir habis. Oh iya, ya. Oke, makasih. Iya, ini asik ini ya kalau disuruh diskusi ini ya. Iya Pak. Oke, ya. Jadi ini waktunya kita sudah habis ya. Kita sudah Habis Pak hari ini Pak. 40 menit ya. Oke, jadi untuk kegiatan yang ada di LKPD ini nanti untuk sintak berikutnya kita selesaikan di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi jangan lupa untuk pertemuan berikutnya LKPD ini dibawa ya, dibawa. Jangan sampai tertinggal ya. Ya, Itu Pak. seperti itu. Oke. Kemudian untuk berikutnya ya, dari hasil pembelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, siapa punya pendapat? Kota Pak. Kota. Apa yang kalian ketahui tentang kota? Gedungnya tinggi-tinggi, orangnya individual. Gedungnya tinggi-tinggi, orangnya individual. Terus apa lagi? Berarti itu tadi kita membahas tentang interaksi kota, Pak. Apakah interaksi kota? Karakteristik kota, Pak. Iya, tadi kita membahas tentang struktur keruangan kota ya. Nah, Yang tadi sudah dijawab oleh Eko, itu tadi bagian dari ciri ya, atau karakteristik masyarakat kota dan ciri fisik kota ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Eko yang hari ini dan juga siswa yang lainnya juga sangat semangat sekali ya memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti silahkan kalian siapkan satu bentuk interaksi antara desa dan kota ya. Bebas, nanti boleh bersumber dari artikel ya atau dari dari koran juga boleh atau dari sumber-sumber yang lainnya ya. Ini kemudian silahkan nanti kalian analisis menurut kalian seperti apa, kemudian nanti kita
perdalam lagi sebagai pengantar pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Ya, oke. Ya, Pak. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Setelah ini kan kalian juga masih melanjutkan pembelajaran berikutnya di jam ketiga dan juga jam keempat ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa tadi tagihan LKPD dan juga tugas pengantar untuk materi interaksi desa dan kota ya. Oke, Pak Anggoro akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, selamat Pak pagi. Anggoro. Ya, sama-sama. Monggo langsung dihandle lagi Pak Anggoro. Ya, mungkin langsung saja kepada Ibu Yanti atau Ibu Wiwi untuk memberikan masukan-masukannya, Bu. Boleh ke Bu Yanti dulu? Oh iya, monggo Ibu Yanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap segar Bapak Ibu? Masih terasa pagi? Alhamdulillah. Pagi atau sudah malam? Langit backgroundnya Bu Yanti sudah senja itu Ibu. Ya, kalau anggap aja tuh pagi. Jadi kita ganti background senja, background pagi aja lebih bagusnya. Supaya akan kelihatan. Nah, kita carilah dulu background yang bagusnya ini lagi. Gimana menurut, kalau kita amati dari kegiatan tadi, dari materi yang Bapak Ibu sampaikan, tadi dari Mas Anggoro, waktu menyajikan masih memanggil Mas, Mbak. Berarti masih terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang ada di sana. Anu Bu, kebiasaan di Magelang seperti itu Bu. Kadang kalau manggil siswa pakai Mas siapa gitu. Oh gitu. Berarti kan di sana kan nampak jadinya. Kemudian di waktu memberikan umpan balik kepada siswa, Mas Anggoro tidak memberikan jawaban kepada yang lain, langsung aja menjawab sama dengan tadi satu telah dikomentari oleh Bu Wiwi tadi. Langsung memberikan jawaban, tidak diopor dulu kepada yang lain. Karena mungkin karena waktu bertambah larut malam mungkin nih, mempercepat aja. Tadi pengaruh waktu juga mungkin tuh. Tapi kalau dilihat dari segi penampilan, alhamdulillah sudah bagus semuanya. Kemudian dari membuka pelajaran, bagaimana cara memotivasi siswa, bagaimana cara memberikan ice breaking yang bagus agar siswa itu bersemangat, sehingga itu bisa Bapak Ibu terapkan nanti di lapangan. Kemudian di dalam dalam penampilan tadi, usahakan slide yang ditampilkan itu lebih jelas, lebih sesuai dengan materi. Kemudian yang ditampilkan dalam bentuk slide itu adalah inti-intinya saja, sesuai dengan konsep yang telah kita berikan. Tadi yang kedua mengenai Mas Rizal, mungkin karena terdesak dengan maghrib tadi mungkin ya, karena dipengaruhi oleh waktu, ada seolah-olah materi yang disampaikan itu agak tergesa-gesa nampaknya sedikit. Kalau menurut saya, agak tergesa-gesa. Tapi dari penyampaian Mas Rizal maupun Mas Anggoro cukup bagus dan sangat-sangat bagus dalam pemberikan materinya.
Cuma yang sedikit itu saja tolong ditambahkan di waktu umpan balik tadi, usahakan siswa yang memberikan jawaban-jawaban terlebih dahulu sampai beberapa orang bisa memberikan jawaban, baru kita ambil kesimpulannya. Jadi baru setelah memberikan kesimpulan. Dari penutup, seluruh yang tampil sekitar asar tadi, bagus semuanya. Baik yang sebelumnya juga bagus dari segi penutup dan membukanya. Mungkin agak sedikit tiba di inti, mungkin Bapak Ibu agak terbentur mungkin. Karena di inti itu tentu adanya umpan balik sesuai dengan model-model pembelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kalau dilihat dalam penampilan Bapak Ibu masih memikirkan model yang saya pakai gini, bagaimana urutannya. Masih nampak terbayang untuk memikir-mikir seperti itu. Nah, seharusnya tidak perlu dipikirkan model-model itu dengan berjalannya waktu. Sesuai dengan kejadian, dengan berjalan. Jangan dipikirkan modelnya Bapak Ibu mengenai apa, ini berarti saya harus menaruhkan. Enggak seperti itu betul gitu. Cuma dengan berjalannya waktu, semuanya akan bisa diselesaikan. Penampilan Bapak Ibu semua good. Very, very good. Gitu saja, kita lanjutkan kepada Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Yanti atas masukan-masukannya dan penguatan-penguatan yang sudah diberikan. Berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Wiwi selaku dosen pembimbing kami untuk memberikan penguatan-penguatannya juga dan pemantapan-pemantapannya. Monggo Ibu Wiwi. Iya, makasih. Assalamualaikum. Mulai dari pinggang lagi kuat, sekarang udah goyang, ya udah kayak mana lah badan ini, mandi juga belum. Biasanya kita jam 5:30 udah mandi ya Bu Yanti ya. Ini belum mandi. Habis ini baru mandi kayaknya. Ya, tadi udah diberikan masukan oleh Bu Yanti ya, sebenarnya oke aja semuanya, udah bisa di dalam kelas. Paling penguatan lagi apa yang perlu di bagian awal ya, di bagian pembuka, di bagian inti dan bagian penutup. Ingat aja kunci-kuncinya seperti itu, cukup kuncinya. Di awal kita harus ngapain? Nyamain persepsi, harus kondisi anak harus bagus. Nah, kayak Mas Mas apa tadi? Ntar saya catat nih. Yang udah nanyain kondisi anak. Oh iya, Mas Anggoro ya. Nah, gimana? Diperhatikan dulu nih. Lah, kok nggak pakai dasi? Lah, kok agak kurusan kelihatannya? Jadi itu juga nampak kita sepertinya care siswa kita. Dia akan merasa senang kita seperti itu ya. Nah, Bu Winti juga tadi ya. Bu Winti paling perlu ini aja lagi, penguatan untuk lebih menghangatkan suasana. Tetapi reward udah dikasih anak-anak. Bagus ya, bagus jawabannya, walaupun sebenarnya jawabannya belum bagus anak itu. Ya Bu Yanti ya, jawabannya masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi untuk meningkat motivasi anak, wah bagus. Iya memang benar seperti itu. Tapi siapa yang bisa melengkapi? Nah mereka, dia nggak tersinggung. Siapa yang bisa melengkapi? Sebenarnya kan dia jawabannya belum lengkap. Tetapi wah bagus sekali uraiannya gitu. Jadi anak mentalnya akan termotivasi untuk selalu memberikan pendapat seperti itu. Tugas juga sudah tadi ya dikasih oleh Bu Binti. Mas Rizal, nah ini masalah sinyal. Jadi besok kalau PL-nya kan daring ya Bu Yanti ya? Bu. Ya, kita PL-nya kan daring ya. Jadi kalau bisa besok dikondisikan itu sinyal ya. Mas Riza kan tadi agak putus-putus ya, suaranya juga kurang ini, videonya padahal bagus gitu ya, video pembelajarannya. Tapi di saat video kita itu terganggu oleh sinyal, nah nanti kan daring itu PL-nya. Nah, jadi nanti kondisikan lokasi atau tempatnya itu kondusif untuk sinyal seperti itu. Kalau perlu duduk di kantor Telkom besok ya. Sama kayak Mas Anggoro pulang dia nyari sinyal yang bagus seperti itu. Jadi besok di saat turun ke lapangan kondisikanlah hal-hal seperti itu urgen itu ya untuk proses yang akan dijalani nanti. Kemudian tadi Mas Rizal, nah post test
kalau untuk refleksi aja dari materi yang udah kita kasih, yang ringan-ringan boleh dikasih. Tapi jangan dikasih kita post test ya dengan soal-soal yang berat langsung. Nanti anak akan terbebani. Tetapi kalau kilas balik artinya untuk sekedar mengulang dari materi yang kita sampaikan tadi, it's okay ya. Buatan nopo-nopo seperti itu. Ya, cukup ya, sudah oke. Cuman nanti kalau pas di lokal, tentu kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi anak kita, gitu ya. Artinya karakteristik ya beda ya, beda-beda anak di Jawa dengan anak di Padang ya beda-beda juga ya Bu Yanti ya. Nah, pandai-pandai di saat observasi melihat kondisi anak atau karakteristik anak nantinya. Yang saya penasaran tadi foto drone Magelang itu belum selesai loh, ya karena iklan udah terputus dia. Kalau Borobudur di mana ya? Borobudur di mana, Mas? Magelang, Bu. Magelang ya? Nah, ini saya nanya langsung ke sumbernya. Jadi suami saya kan Jogja. Iya. Magelang Udah katanya. pulang sih Masnya, Pan.